Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Longsor menimpa rumah warga di Karangjati, Balikpapan. Seorang nenek dievakuasi oleh tentara. Seorang pemuda di Tanjung Palas Tenggah, Bulungan, Kalimantan Utara tenggelam saat mandi di tepi sungai. Fenomena langka terjadi di Pulau Kakaban, Kabupaten Berau, menyusul lenyapnya ubur-ubur tanpa sengat. Regu Pencarian dan Pertolongan Tarakan dikerahkan untuk membantu pencarian seorang pemuda yang dilaporkan tenggelam saat mandi di sungai kawasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pencarian tersebut dilakukan dengan memindai lokasi tempat korban tercebur dengan menggunakan Aqua A dan penyisiran permukaan air. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan Syahril menyatakan, Selasa siang ini merupakan hari kedua pencarian. Tim SAR memperluas areal pencariannya hingga 2 mil laut setelah pemindaian tidak membuahkan hasil. Pencarian di hari kedua, kurang lebih 2 nautical mile dari LKP, korban diduga tenggelam. Baik Pak, sarana apa saja yang digunakan dan berapa jumlah personil yang bertugas beserta potensi yang terlibat Pak? Sarana yang terlibat atau potensi yang terlibat, kita gunakan 1 unit rig, ada 5 personil dari Basarnas Tarakan dan dibantu oleh potensi yang di lokasi, baik dari TNI Polri ataupun masyarakat. Selain Regu Pencarian dan Pertolongan Tarakan, pencarian tersebut juga dibantu TNI, polisi, dan warga setempat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Bulungan, Kalimantan Utara. Tim SAR gabungan di Kalimantan Utara ini akhirnya berhasil menemukan Iqbal yang dilaporkan tercebur dan tenggelam di Sungai Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa siang. Kepala Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan, Dede Haryana menyebut, korban ditemukan hari kedua pencarian berjarak 1,17 mil laut. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Oleh tim SAR, jasad tersebut diserahkan ke pihak keluarga. Di operasi kedua, korban ditemukan atas nama Iqbal, umur 23 tahun, dalam keadaan MD ditemukannya. Korban ditemukan pada pukul 10.45 lokal time pada tanggal 26 Desember 2003. Korban ditemukan dengan radius 1 nautical mile dan korban langsung dievakuasi ke keluarga korban. Dengan ditemukan ini, maka unsur yang terlibat TNI, Polri, dan BPBD serta masyarakat dikembalikan ke masing-masing dan diucapkan terima kasih. Penemuan tersebut mengakhiri pencarian yang sudah berlangsung 2 hari. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Polisi lalu lintas dari Polresta Samarinda diterjunkan untuk menggelar perkara kecelakaan yang melibatkan 2 sepeda motor. Kecelakaan yang terjadi di Simpang Pasir Palaran itu menyebabkan 1 pengendara tewas dan 2 lainnya terluka. Warga menyebut kecelakaan 2 sepeda motor itu bermula saat Honda Beat bernomor polisi KT2472NG melaju dari arah Samarinda menuju Palaran
Sementara dari arah berlawanan muncul dua pria berboncengan motor Honda PCX bernomor polisi KT 5078 BAR. Kedua kendaraan ini bertabrakan tepat di Jalan Menikung. Berlawanan arah. Dari mana ke mana? Ada arah ke Samarinda, ada ke Palaran. Yang motor mana ini? Motor PCX BCX arah dari? arah Samarinda, arah ke Palaran. Yang satu arah ke Samarinda. Samarinda ya. Nah, pada saat kecelakaan, kedua kendaraan ketemunya di tengah jalan atau di pinggir? Di tengah jalan. Di tengah jalan ya. Ada berapa korban pada saat itu? 3 orang. 3 orang, kemudian? Yang satu MD, yang satu luka-luka ringan. Ada 3 orang. Satunya lagi? MD. 1 MD, 2 Luka ringan. luka ringan ya. Oke, kalau kondisi seperti ini kecelakaannya sudah pertama kali atau apa? Sudah Pertama kali? 2 kali. 2 kali menurut warga ya. Dari rekaman CCTV terlihat kedua sepeda motor bertabrakan dalam kecepatan cukup tinggi. Kerasnya benturan menyebabkan salah satu pengendara terlempar hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dua orang berinisial SD dan FT ini ditangkap polisi di Tarakan karena terlibat peredaran kosmetik ilegal yang didatangkan dari Tawau, Malaysia. Bersamanya disita barang bukti 15 kardus kosmetik yang siap dipasarkan ke berbagai daerah, termasuk ke Samarinda, Kalimantan Timur. Kasat Reskrim AKP Randia Saktika Putra menyatakan, pengungkapan ini bermula saat polisi mengintai sebuah rumah di Jalan Hasanuddin Karanganyar Pantai. Kedua pelaku tidak bisa berkutik setelah barang bukti tersebut didapat. Keduanya digelandang ke kantor polisi setelah dipastikan barang tersebut diimpor secara ilegal dan tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Juga masuk penjara dengan kasus yang. Kemudian selanjutnya dari tim Resmob Satreskrim Polres Tarakan menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian dari hasil penemuan itu adalah ditemukannya ribuan paket kosmetik yang akan dikirim ke Samarinda berjumlah 16 dos. Adapun dari hasil pemeriksaan singkat bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah pelaku yang berinisial SD. Akibat ulahnya ini, kedua pelaku terancam hukuman 12 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.